Sebelum kita mulai, untuk sama-sama melapangkan hati kita yang udah nunggu lama, untuk saling memaafkan satu sama lain di antara kita, saya ingin ibu-ibu semuanya diawali dengan salawatan terlebih dahulu. Salatullah, salamullah. Semuanya. Alam. Salatullah, salamullah ala tawassalna bismillah Rasulillah wa kullu ya Allah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Kabar sehat ibu-ibu semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Walaupun hati agak sedikit gondok, kesel, lama banget ini nggak mulai-mulai. Tapi semoga ikhtiar kita, semangat kita dalam menuntut ilmu pastilah Allah catat sebagai kebaikan dalam menuntut ilmu. Saya mewakili Ustadz Imam Wicaksono, mohon maaf ini karena beliau sepertinya HP-nya error atau ada kendala teknis karena tidak aktif HP-nya sejak jam 1 waktu Indonesia Barat. Semoga berkenan ibu-ibu memaafkan dan saya coba badal beliau. Boleh Ibu? Dalam senang hati Ustaz. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tadi sepertinya sudah dimulai dengan tilawah ya Bu? Sudah Ustaz, sudah panjang banget tilawahnya tadi. Mungkin udah selesai surat Yasin kali itu. Saking lamanya. Nah ibu-ibu, pembahasan kita pada siang hari ini itu cukup menarik dan sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pembahasan kita kali ini tentang jangan berbuat zalim. Ini merupakan turunan dari hadis Arba'in yang ke-24. Hadis yang cukup panjang tapi sangat relevan sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Kenapa manusia berlaku zalim? Karena tidak percaya ada rizki yang sudah ditetapkan Allah kepadanya. Makanya suka mengambil hak orang lain, suka iri dengki kepada yang lain, suka ngomongin, gosipin orang lain. Atau bahkan suka memfitnah orang lain. Dan lain sebagainya. Karena tidak percaya dengan rukun iman yang keenam. Apa itu rukun iman yang keenam? Percaya qada dan qadar. Betul sekali Bu Nur Halimah dan Ibu Ani. Percaya kepada qada dan qadar. Apa makna qada dan qadar? Yaitu takdir yang sudah Allah tetapkan kepada kita.
Ibu, jangan lupa bahwa takdir kita itu sudah ditetapkan oleh Allah jauh sebelum kita hadir di dunia ini. Betul? Apa takdir yang sudah ditetapkan Allah kepada kita? Rizki kita, jodoh kita, usia kita. Itu mengapa? Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalmu, maka engkau tidak bisa memajukan atau memundurkan walau hanya sesaat. Karena memang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lantas akan muncul banyak pertanyaan, bagaimana cara merubah takdir kita? Nah, hal ini sudah Allah sebutkan juga dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai dia merubah dirinya sendiri. Kalau kita ingin takdir kita menjadi baik, maka harus mulai dari diri kita sendiri. Kalau keluarga kita ingin lebih baik, maka harus mulai dari keluarga kita sendiri. Seringkali kita lebih pandai untuk menilai kehidupan orang lain daripada kehidupan kita sendiri. Betul? Sehingga muncul rasa hasad, iri, dengki terhadap kehidupan orang lain. Rumput tetangga tuh kadang lebih hijau, Bu. Itu kenapa ibu-ibu, apalagi perempuan ini, Bu. Fitrahnya perempuan itu per hari bisa mengeluarkan 20.000 kata per hari. Beda dengan laki-laki yang rata-rata kisaran 5.000 sampai 7.000 kata. Berarti ibu-ibu tuh kalau bicara 3 kali lipat dalam sehari. Dia kalau nggak bicara stres, Bu. Puyang kepalanya. Nah, seringkali fitrah untuk berbicara itu digunakan untuk yang nggak baik, yang padahal itu akan dihisap. Apa contohnya? Ngomongin kejelekan orang lain, ya kan? Apalagi sampai memfitnah. Nah, itu aja kita sudah zolim kepada orang lain. Nah, itu kenapa ibu-ibu, mari sama-sama kita baca hadis Arba'in yang ke-24. Saya izin untuk share screen. Kelihatan nggak, Bu? Share screen saya? Belum Ustaz. Emang belum di-share sih emang. Nah, ini dia muncul tuh. Oke. Ada yang berkenan untuk membacakan, panjang benar ini. Ini salah satu hadis Arba'in terpanjang, Bu. Ada yang berkenan untuk membacakan? Mungkin nggak perlu seluruhnya. Saya minta 2 orang bacain. Ada, Bu? Baik, saya dari CRK baca Ustaz. Monggo Ibu. Setengahnya aja, Bu. 5 baris, 5 baris. Ntar 5 baris orang yang lain lagi. Monggo, Bu. An Abi Daril Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla innahu qala ya ibadi inni haramtu dhalam ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu ya ibadi kullukum dhalla illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'ian ila man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastakasuni aksukum ya ibadi innakum tuhti'una bil-laili wan-nahari wa anna aghfirud dunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tabalughu dharri fataduruni wa lan tabalughu naf'i
fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum ma zada dalika fi mulki syai'an ya ibadi law anna awwalukum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajuli wahidin ma naqasa dalika min mulki syai'a ya ibadi law anna awwalukum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idi wahidin fasa'aluni fa'ataitu kullu insani mas'alatuhu ma naqasa dalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahra ya ibadi innama hiya a'malukum ukhsiha lakum thumma awafaikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillahu wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsuhu rawahu Muslim. Gak kelihatan tulisannya Ustaz. Masya Allah. Matanya udah. Tapi ini pembacaannya fasih sekali. Semoga berkah ini Bu R tulisannya. Bu RCR. Nah, ini salah satu tabiat wanita. Saya minta baca 5 baris, dibaca semuanya. Karena naluri perempuan itu suka berbicara. Tapi untung yang dibicarakan bagus. Apalagi yang dibacakan adalah sebuah hadis. Insya Allah ada berkah bagi yang membaca dan mendengarkannya. Amin. Nah, silakan sekarang next. Saya ingin ada yang berkenan membacakan artinya. Ini yang videonya nyala ada Bu Nur Halimah. Sekiranya berkenan Bu Nur Halimah membacakan artinya. Kecil ya, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah telah berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hambaku, kalian semua sesat, kecuali orang yang telah kami beri petunjuk. Maka hendaklah kalian minta petunjuk kepadaku. Pasti aku memberinya. Wahai hambaku, kalian semua adalah orang yang lapar, kecuali orang-orang yang aku beri makan. Maka hendaklah kalian minta makan kepadaku. Pasti aku memberinya. Wahai hambaku, kalian semua asal telanjang, kecuali yang telah aku beri pakaian. Maka hendaklah kalian minta pakaian kepadaku. Pasti aku memberinya. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa pada waktu malam dan siang, dan aku mengampuni dosa-dosa itu semua. Maka mintalah ampun kepadaku. Aku pasti mengampuni kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan dapat membinasakanku, dan kalian tak akan dapat memberikan manfaat kepadaku. Wahai hambaku, kalau orang-orang terdahulu yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jin, mereka itu bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian. Tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Jika orang-orang yang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jin, mereka itu berhati jahat seperti orang yang paling jahat di antara kalian. Tidak akan ada yang mengurangi kekuasaanku sedikit pun juga. Wahai hambaku, jika orang-orang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian,
sekalian manusia dan jin mengurangi apa yang ada padaku kecuali sebagaimana sebatang jarum yang dimasukkan ke laut. Wahai hambaku, sesungguhnya inilah amal perbuatan kalian. Aku catat semuanya untuk kalian. Kemudian kami akan membahasnya. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah bersyukur kepada Allah, dan barang siapa yang mendapat selain dari itu, maka janganlah sekali-kali ia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim nomor 6737. Masya Allah. Terima kasih Ibu Nur Halimah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari hadis yang cukup panjang ini, harusnya kita bisa mentadaburi bahwa sebagai manusia, sebenarnya kita tidak punya apa-apa. Nyawa ini milik Allah, makanan milik Allah, pakaian kita milik Allah, seluruh apa yang kita makan, kita pakai, kita gunakan, itu semuanya milik Allah. Mudah bagi Allah untuk mengambil itu semua. Itu mengapa jangan pernah jadikan harta kita, jabatan kita, itu sebagai Tuhan baru dalam dunia kita. Sehingga kita berlaku zolim kepada orang lain, kepada diri sendiri. Karena ingat, semua yang Allah berikan itu hanya titipan. Kita ini sama kayak tukang parkir. Tukang parkir dititipin motor, mobil-mobil mewah, begitu banyak. Tapi kalau pemiliknya udah datang dan mau bawa pulang mobilnya, tukang parkir marah nggak, Bu? Ada nggak tukang parkir yang pas yang punya mobil datang, mau bawa pulang, tahu-tahu, jangan bawa pulang, itu punya gua itu. Ada nggak kayak begitu? Tidak ada. Nggak ada, paling orang gila tukang parkirnya. Karena dia sadar bahwa motor, mobil yang parkir itu cuma titipan, bukan miliknya. Sama seperti jiwa yang ada pada dalam diri kita, kesehatan, kekayaan, anak, pakaian, seluruhnya adalah titipan. Itu mengapa ketika ada orang yang wafat, ketika ada yang kena musibah, kita dianjurkan untuk mengucap innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya diri kita ini milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah mengharamkan untuk kita berlaku zalim, baik kepada diri kita sendiri ataupun kepada orang yang lain. Wa mallahu yuridu zulma lil ibad. Dan Allah tidak menghendaki berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Banyak banget, Bu, larangan-larangan Allah nih. Larangan untuk berlaku zalim. Surat Al-Mu'min ayat 31. Wa mallahu yuridu zulma lil ibad. Ada juga dalam surat Fusilat ayat 46. Wa ma rabbuka bizallamil lil abid. Dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu menzalimi hamba-hambanya. Banyak tuh, Bu. Ada dalam surat Yunus ayat 44, innallaha la yazlimun nas syai'a. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Dan lain-lain. Itu menekankan bahwa berlaku zalim itu haram hukumnya. Kalau kita berbuat salah kepada Allah, syaratnya kita taubat, berazam untuk tidak mengulangi kesalahan kita kembali, menyesal, sholat taubat, selesai, Bu. Tapi kalau kita zalim sama manusia, syarat taubatnya nggak cuma itu. Ada tambahannya, Bu. Apa itu? Kita harus minta maaf kepada orang tersebut. Kalau yang punya hutang, hutangnya harus dibayar dulu kepada orang tersebut. Sampai hubungan sesama manusianya itu beres. Kalau enggak, taubatnya nggak akan diterima. Begitulah konsekuensi hablum minan nas, hubungan kepada sesama manusia. Nah, dari ayat-ayat di atas yang saya sebutkan, maka ini mengandung adanya penetapan sifat keadilan yang sempurna dari Allah.
Kalau kita berharap kepada manusia, Bu, pasti kita akan merasa kecewa. Karena seringkali manusia itu nggak adil. Itu kenapa untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang mendengarkan, yang merupakan pengambil kebijakan, merupakan seorang hakim yang memutuskan, hati-hati. Manakala kita tidak adil dalam menentukan kebijakan, keputusan, maka dapat dipastikan ketidakadilan itu akan menjerumuskan kita kepada neraka. Itu kenapa hakim itu setengah kakinya ada di surga, setengah lagi ada di neraka. Apa yang bisa menjerumuskannya? Putusan yang tidak adil. Nauzubillah. Nah, kezaliman itu ada dua, Ibu. Yang pertama, menzolimi diri sendiri. Apa yang pertama? Menzolimi diri sendiri. Menzolimi diri sendiri. Dan yang paling parah daripada menzolimi diri sendiri adalah berbuat syirik. Apa? Kezaliman kepada diri sendiri yang paling parah, Bu? Berbuat syirik. Berbuat syirik. Berbuat syirik. Ini ada dalam surat Luqman ayat ke-13. Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman itu berkata kepada anaknya, Bu. Jadi Luqman ingin memberikan pelajaran kepada anaknya. Kira-kira bunyinya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezoliman yang besar. Surat Luqman ayat 13. Jadi yang perlu kita tanamkan bahkan, Bu, sedari kecil kepada anak-anak kita adalah tauhid, akidah. Yaitu nggak boleh syirik. Syirik itu apa sih, Bu? Syirik itu kita mempersekutukan Allah. Percaya ada Tuhan selain Allah. Percaya ada kekuatan yang datang selain Allah. Percaya ada orang yang patut disembah, dipuji, dihargai, dihormati selain Allah. Itu kenapa kalau kita punya atasan, punya majikan, jangan juga berlebihan. Agar kita ingin dinilai baik, dinilai berprestasi, kita berlaku curang, berbohong, menjatuhkan teman kantor kita. Itu bagian daripada kezaliman. Itu kenapa bagi teman-teman yang hari ini masih ngantor, kalau ke kantor itu harus bawa muka. Biar di kantor nggak nyari-nyari gitu. Nggak ada air apa, Bu? Mau dikirim apa, Ustaz? Keburu banyak kodoknya air dikirim dari Hong Kong. Nah, Ibu, yang kedua, selain zolim kepada diri sendiri, zolim yang kedua itu kepada orang lain. Nah, ini yang paling berbahaya. Sebagaimana ini juga disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, yang bunyinya kurang lebih, sesungguhnya darah, harta, kehormatan di antara kalian itu haram. Sebagaimana haramnya hari kalian ini, bulan kalian ini, dan negeri kalian ini. Jadi dalam hadis ini sebenarnya pengen ditekankan, masing-masing kita itu punya kehormatannya sendiri, punya hartanya sendiri, punya darah yang dimaksud itu maksudnya jiwa raga sendiri, nyawa. Jadi nggak perlu iri sama orang lain sampai harus membunuh, ngeracunin orang, sampai harus memfitnah orang, mengambil hak orang lain. Nggak perlu. Karena setiap kita ini udah ada jatahnya masing-masing. Kalau kita melakukan hal demikian, itu kita udah zolim ke orang lain. Tadi saya sebutkan, kalau kita berlaku zolim sama orang lain, syarat taubatnya ditambah satu. Minta maaf sampai dimaafkan. Kalau punya hutang harus dibayar. Kalau nggak dimaafkan, ya sudah. Nggak akan pernah diterima dan nggak akan pernah diampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah, Bu. Berat, Bu. Ternyata kalau kita zolim ke orang lain. Ibu,
Dalam hadis Arba'in yang ke-24, sebenarnya juga Allah ingin menekankan kepada kita. Semua kita ini sebenarnya nggak tahu arah awalnya, Bu. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa. Dalam hadis riwayat Muslim. Aku menciptakan hambaku dalam keadaan berada di jalan yang lurus. Dalam riwayat lain dikatakan dalam keadaan muslim, lalu setan mengalihkannya dari jalan yang lurus. Seperti halnya Nabi Adam, ketika dilarang oleh Allah untuk memakan buah khuldi, maka dimakan karena tergoda oleh setan. Sebenarnya fitrah kita itu ada di jalan yang lurus, Bu. Jalan yang benar. Tapi karena bisikan, yuwaswisu fi sudurin nas, godaan setan, sehingga kita seringkali berbelok arah. Nah, itu kenapa dalam surat Al-Fatihah kita juga sering berdoa, ihdinas siraton mustaqim. Apa artinya kira-kira itu, Bu? Tunjukkan kami pada jalan yang lurus. Betul. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Apa sih jalan yang lurus itu, Bu? Ada di ayat selanjutnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Terus? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan yang Allah rahmati, Allah ridhoi. Ghairil maghdub. Tidak ada keraguan bagi mereka dan juga tidak ada kesesatan bagi mereka. Mereka di sini adalah kita sebagai hamba manusia yang beriman. Nah, Ibu-ibu, sama seperti halnya ada di dalam surat An-Nahl ayat 78 bahwa sebenarnya kita ini memang lahir tuh nggak tahu apa-apa, Bu. Gimana bunyi surat An-Nahl ayat 78? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan nggak tahu apa-apa. Kenapa sih dalam hadis Arba'in ke-24 nih Rasulullah SAW menyebutkan demikian? Biar kita ini nggak sombong, Bu. Nggak merasa lebih pintar dari yang lain. Nggak merasa lebih hebat dari yang lain. Nggak merasa lebih punya kuasa dari yang lain. Lebih punya banyak harta. Sehingga membuat kita sombong. Karena seringkali apa yang nampak itu membuat kita sombong. Gelar sarjana kita membuat kita merasa lebih baik daripada yang nggak kuliah. Rumah bagus kita seringkali menjadi sebab sombong kepada mereka-mereka yang nggak punya rumah atau bahkan rumahnya tidak layak. Mobil kita itu seringkali juga menjadi sebab sombong kepada mereka yang cuma punya motor atau bahkan hanya punya sepeda atau bahkan nggak punya kaki sekalipun. Nah, ibu-ibu, ingat dalam hadis ini Allah ingin sebutin, Bu, itu cuma titipan. Jangan sombong. Santai aja. Besok kalau mati juga itu kagak ada yang dibawa sama sekali, Bu. Yang dibawa cuma satu, amal kita. Bahkan saking seriusnya, Allah juga kan berfirman, Innallaha la yanzuru, sesungguhnya Allah itu nggak mau melihat kepada mereka-mereka yang berjalan di atas bumi dengan sombong. Nah, jadi Ibu, jangan sombong. Kita nih lahir nggak tahu apa-apa, nggak punya apa-apa. Ada di sini yang lahir tahu-tahu udah punya rumah, punya mobil gitu, ada? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Kalau yang jawab ada paling harta warisan tuh punya emak bapaknya. Nah, terakhir Ibu, faedah daripada hadis ini dicatat baik-baik dalam pikiran kita. Yang pertama, faedahnya adalah jadi hadis ini, hadis Arba'in yang ke-24,
Ini termasuk yang memiliki tingkatan sanad yang paling tinggi. Nah, itu kenapa? Sebab puncak sanad bisa kepada Allah, yang disebut sebagai hadis qudsi. Nah, yang kedua, hadis qudsi itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi. Datangnya dari Allah kepada Nabi. Dan yang ketiga, dari sini Allah ingin ngabarin, ternyata Allah itu punya sifat kalam, Bu. Apa itu kalam? Sifat berbicara. Itu mengapa tadi Bu Nur Halimah sudah membacakan arti daripada hadis arba'in yang seperti berdialog dengan hambanya. Nah, yang keempat, Allah karena punya kuasa, Allah bisa berbuat zalim kepada siapapun hambanya. Akan tetapi, Bu, Allah itu mengharamkan atas dirinya untuk berbuat zalim disebabkan keadilan yang sempurna. Jadi Allah tuh kalau mau bisa gitu, Bu. Cuma Allah nggak mau melakukannya. Nah, yang kelima, sifat Allah yang berupa peniadaan. Apa maksudnya? Peniadaan Allah dari sifat zalim. Jadi Allah walaupun mampu, kuasa, Allah nggak lakukan itu kepada hambanya karena Allah itu maha adil. Dan yang keenam, Allah mengharamkan atas dirinya apapun yang dikehendakinya. Sebab segala hukum itu kembali kepada Allah. Sementara kita ini, Bu, nggak bisa mengharamkan atas kehendak Allah. Yang ketujuh, kita dilarang berbuat zalim. Itulah zalim yang dimaksud dalam hadis arba'in ini. Yang kedelapan, manusia itu tersesat awalnya, Bu. Nggak tahu apa-apa. Sampai datangnya petunjuk dari Allah. Maka sering-seringlah kita untuk meminta hidayah, petunjuk kepada Allah. Bersyukur hari ini, Ibu, pakai jilbab. Bersyukur hari ini Ibu ikut pengajian. Itu artinya Allah masih sayang. Masih memberikan petunjuk kepada kita. Mungkin kita yang hadir ini bukan orang baik, Bu. Tapi hari ini kita sedang berusaha menjadi orang baik. Jadi jangan minder. Kalau yang ngajinya masih ikro, masih terbata-bata, atau baru belajar pakai jilbab, gak apa-apa. Itu belajar. Dan kita ini yang udah jilbabnya besar, yang udah ikut pengajian, baca Qur'annya bagus, jangan sombong. Ini maksud Allah nih. Karena yang kita miliki itu cuma titipan. Dan ingat, jabatan, kepintaran, harta itu bisa menjadi penyeret kita kepada neraka. Itu maksudnya. Nah, faedah lain daripada hadis ini, pada dasarnya manusia itu datang dalam keadaan lapar. Sebab kita ini sebagai manusia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk berbuat sesuatu yang bisa menahan jasad kita untuk tetap hidup. Kan nggak mungkin, Bu. Ibu bilang ke perut Ibu, perut, tahan lapar dulu ya. Lagi akhir bulan ini. Beras kosong, gajian belum turun-turun. Apa tuh si perut ngerti, Bu? Ibu kagak digaji gitu, atau habis di PHK. Enggak. Dia nggak ngerti. Terus siapa yang memberi kita makan? Allah, Bu. Enggak. Mas Hardi, yang beri kita makan tuh diri kita sendiri. Kita boleh kerja sama majikan digaji. Nah, ini bagian daripada syirik, Bu. Seakan-akan menganggap rezeki itu datangnya dari manusia. Sekarang saya mau tanya, Bu. Itu ikan-ikan begitu banyak di lautan, lepas di samudra. Itu siapa yang ngasih empan dia, Bu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada gitu nelayan, Bu. Setiap pagi sore ngasih empan, ditaburin ke laut. Ini makan nih. Ada nelayan yang baik begitu, Bu. Itu hewan-hewan di laut, di tengah hutan itu siapa yang ngasih makan, Bu? Ya badak, ya gajah, ya jerapah, ya harimau. Ada yang ngasih empan mereka di tengah hutan, Bu.
Yang ada kita ditumbal mereka, Bu. Terus pertanyaannya, hewan-hewan yang ada di lautan, yang ada di hutan, mereka hidup nggak, Bu? Hidup. Hidup. Padahal nggak ada sama sekali manusia yang memberi makan. Pertanyaannya bagaimana mereka bisa hidup? Begitulah cara Allah, Bu. Sama kayak ayam kita, Bu. Ayam kita mah mati, Bu, kalau dikurungin terus dalam kandang. Ya emang yang punyanya pelit, kagak ngasih empan. Coba kalau tuh ayam dilepas keluar dari kandang. Pergi pagi dalam keadaan tembohoknya kosong. Pulang-pulang sore penuh, Bu. Pernah lihat ayam nggak begitu? Sore, tahu-tahu tembohok, tahu nggak? Yang ada di bawah leher tuh ayam. Bener nggak? Padahal mah kita pelit bener ngasih empan tuh ayam sama bebek. Nah hidup dia. Itu pengapa jangan sombong, Bu. Kalau kita merasa kita bisa mengais rizki karena kepintaran kita, salah, Bu. Ayam sama bebek sama kucing itu kagak punya akal tapi bisa nyari makan sendiri, Bu. Betul? Betul. Nah, Ibu-ibu, selanjutnya faedah lain, maksud dari kalimat hadis mintalah makan kepadaku tuh yaitu meminta makanan, berusaha mencari rizki dan mengharapkan keutamaannya. Tentu saja itu diperbolehkan disertai dengan usaha. Jangan kita cuman doa aja, tapi nggak ada usaha. Bukan begitu maksudnya, Bu. Maksud dari Allah, berdoa ikhtiar. Faedah lain, manusia itu pada dasarnya itu dalam keadaan telanjang sampai Allah berikan pakaian. Bisa jadi manusia itu telanjang secara fisik, tapi bisa juga manusia itu telanjang secara maknawi, Bu. Ruhnya telanjang. Arti telanjang di sini ruhnya nggak dibentengi dengan iman, kosong, nggak pernah ngaji. Maka bagi hati-hati yang kering, kosong, pasti mudah rapuh. Tidak ada ruh. Nah terakhir, berapapun banyak kesalahan yang kita lakukan kepada Allah, Allah itu akan mengampuninya. Bagaimana caranya? Banyak-banyak beristighfar. Istighfar itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu memohon ampunan dengan kalimat astagfirullah. Astagfirullah. Coba ucap bareng-bareng, Bu. Astagfirullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullah. Itu Ibu barusan mengucap istighfar 3 kali. Dosa kita, dosa-dosa kecil. Kalau Ibu ikhlas mengucapkannya itu sudah dihapuskan. Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga, istighfarnya sehari 70 kali, Bu. Itu Rasul yang dijamin masuk surga, Bu. Lah kita bagaimana, Bu? Apa ada jaminan surga sama kita ini, Bu? Boro-boro. Kira-kira berapa istighfar sehari? 3, Mas. Iya, barusan doang tuh. Lepas dari ini, Bang. Nah, selepas dari ini, daripada kita ngegosip, daripada kita ngedumel mula majikan pas lagi masak, ya elah, tuh majikan bawel bener, kagak bisa diem. Ya kan, kayak sirine polisi. Ngomong mulu, bersuara mulu. Lebih baik kita istighfar, Bu. Ketahuan. Dosa kita diampuni, hati plong. Ketimbang ngedumel, yang ada jadi stres kita. Betul, Bu? Betul. Nah, istighfar yang kedua, caranya itu tadi pertama dengan lisan, yang kedua adalah memohon ampun dengan amal soleh yang menjadi sebab tercapainya ampunan Allah. Jadi kalau ibu-ibu melakukan sebuah kebaikan, itu akan menghapuskan dosa-dosa. Ini ada dalam kaidah usul fiqh, Bu. Bunyinya innal hasanat yuzhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Jadi, mari kita sama-sama perbanyak kebaikan. Yang punya harta, berdermalah kepada mereka yang kurang mampu atau du'afa. Yang nggak punya harta juga bisa berbuat kebaikan. Tolong dengan tenaga kamu, dengan pikiran kamu. Kalau nggak punya juga, senyum. Itu juga bagian daripada sedekah. Jangan ketemu sesama teman, sesama ibu-ibu,
bawaannya mangkerut mulu. Mukanya bener-bener ditegang gitu, Bu, kayak foto KTP. Jadi kurang santuy dalam hidup gitu. Orang kalau ketemu temen, ketemu sahabat tuh salam, senyum, sapa, Bu. Jangan kalau ketemu temen kayak muka banyak utang gitu, Bu. Jangan. Begitu aja, Ibu, faedahnya. Sebenarnya banyak yang lain, tapi karena keterbatasan waktu, kita cukupkan. Dan pada akhirnya, Ibu-ibu, makna dari hadis ini yang paling utama adalah jangan berbuat zalim kepada diri sendiri, apalagi orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz. Semoga bermanfaat atas mau'idah hasanahnya. Dan selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan dari jemaah yang di sana. Kami persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ustaz, apabila kita marah pada seseorang Ustaz ya, Ya. terus kita mendiamkannya dengan tujuan agar tidak berkepanjangan. Namun di sisi lain Ustaz, yang kita marahin itu malah semakin marah gitu loh, semakin menjadi marahnya karena kita diamkan. Apakah itu termasuk kita mendoliminya Ustaz? Orangnya ada di sini kan, Ibu? Karena Oh, iya. marah kepada dia, kita tuh sampai tidak ingin bertemu dengannya gitu loh Ustaz. Ya. Gitu, Ustaz. Nah, Makasih ini Ustaz. pertanyaan dari Ibu siapa ini? Sri Handayani. Yang Ibu lakukan justru tindakan yang terpuji dan sangat bijak, Ibu. Karena Ibu tidak membalas keburukan dengan keburukan yang lain. Kalau Ibu balas sebuah keburukan dengan keburukan yang lain, itu Ibu sama-sama halnya dosa itu. Ada manusia itu yang punya batas kesabaran itu tipis. Tapi ada yang tinggi. Kalau yang tipis itu, kalau disentil, dia akan balas nyentil. Kalau dicaci maki, dia akan balas caci maki. Tapi ada yang tingkat kesabaran itu tinggi. Kalau disentil, dia malah puji gitu. Kalau dicaci maki, dia malah tersenyum gitu. Atau paling rendahnya sekali, orang-orang yang levelnya tinggi ini, kalau diperlakukan zalim, dia diam. Karena itu caranya. Daripada dia berbuat dosa, lebih baik dia mendiamkannya. Filosofinya sama seperti buah, pohon yang berbuah. Ketika pohon berbuah ditimpukin batu, pohon nggak balas nimpuk, Bu. Pohon justru menggantinya dengan reruntuhan buah-buahan. Nah, semoga kita termasuk hati-hati yang lapang. Yang kalau diperlakukan kezaliman, kita tidak balas dengan kezaliman yang lain. Justru kita memaafkan, bahkan kita memberikannya hadiah. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Saya kalau tidak salah pernah juga berbicara pada kajian JRQ atau enggak di MPO. Ketika ada seorang yang buta, orang Yahudi buta di Madinah, kerjaannya setiap pagi nyaci maki Rasul terus. Wah, itu Rasul itu orang gila. Muhammad itu orang gila, pendusta, tukang sihir. Padahal yang ngasih makan dia setiap pagi itu Rasul, Bu. Tapi justru orang buta ini nyaci maki orang yang nyuapin. Dia nggak tahu kalau yang dia caci maki itu yang memberi dia makan. Coba, Bu. Kalau posisi kita ada di situ, Bu. Kita ngasih makan orang, tahu-tahu kita dicaci maki. Itu apa yang kita lakuin, Bu? Nah, paling kita sumpel pakai batu bata dia. Itu saking sabarnya Rasul. Dan akhirnya ketika Rasul wafat,
Abu Bakar yang melanjutkan tradisi itu. Terus sang Yahudi buta ini bilang, oh ini cara kamu memberikan aku makan beda sama sebelumnya. Mana orang yang sebelumnya memberi aku makan, kata orang Yahudi. Orang itu sudah mati. Siapa orang itu? Orang itu adalah yang kamu caci maki setiap hari. Dialah Rasulullah SAW. Sejak saat itu, detik itu juga dia bersyahadat di hadapan Abu Bakar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Masya. Jadi Ibu, yang Ibu lakukan sudah baik. Diam itu lebih baik daripada berbicara yang tidak baik. Semoga istiqomah Ibu dan tidak perlu menjadi orang yang pendendam sampai memutuskan silaturahim. Kalau derajat kita ingin lebih tinggi, doakanlah. Selama kita mendoakan itu, insya Allah tercurah rahmat bagi kita. Allah a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Satu lagi Ustadz. Karena marahnya itu Ustadz ya, kita sampai tidak ingin bertemu dengan dia lagi gitu loh Ustadz. Terus tadi misalnya Ustadz ya, kalau udah gitu kita udah bisa memaafkan, mengikhlaskan. Tapi untuk bertemu itu Ustadz, untuk itu susah gitu, kayak masih ada rada sakit gitu loh Ustadz. Tapi udah memaafkan, tapi masih sakit gitu. Itu Gimana Ustadz? wajar sekali Bu sebagai manusia, karena kita tercipta juga punya perasaan, punya hati. Untuk beberapa waktu Ibu perlu healing, perlu meditasi sendiri, sampai akhirnya Ibu bisa memaafkan. Itu wajar. Tapi kalau saya boleh saran, Ibu, untuk beberapa waktu jangka pendek, sebentar itu boleh saja. Kita tidak mau bertemu dengannya untuk sementara. Tapi jangan untuk selama-lamanya. Karena itu juga nggak baik bagi hati kita, bagi hati-hati yang menaruh rasa sakit. Itu nanti akan berpengaruh kepada pikiran Ibu. Kalau kita menaruh pikiran kotor, perbuatan orang lain itu kepada kita, kejahatan orang lain ditaruh dalam pikiran, dalam hati, nanti efeknya kita akan stres. Justru dampak negatifnya itu bukan kepada orang lain, tapi kepada diri kita sendiri. Percayalah. Itu kenapa kalau saya boleh menyarankan, khususnya buat saya pribadi, jangan baper. Orang lain pasti punya salah, kita juga punya salah. Kalau orang lain berlaku salah, jangan jadi dendam. Kalau jadi dendam, lama-kelamaan akan jadi penyakit. Jadi, sering-seringlah berdoa. Sebagaimana Nabi, Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Diulang-ulang doa itu Bu, agar hati kita lapang. Memang tidak mudah, tapi semoga Allah memberikan hidayah, insyaAllah. Amin, Masya Allah. Jazakallahu khairan Ustaz. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Lilik. Boleh meneruskan pertanyaan yang tadi, Ustaz? Boleh, Masih boleh Bu. Satu kali dimaafkan, 2 kali dimaafkan, 3 kali, terus jangan tanya saya gitu. Itu gimana menurut Ustadz? Apakah saya itu pendendam gitu? Terima kasih. Mohon maaf, tadi kalimat pertamanya agak terputus di mic saya, Bu. Gini, kan ada orang menyakiti. Ya. Terus pertama, dimaafkan. Kedua, dimaafkan juga. Ketiga, dimaafkan. Selanjutnya, udah jangan tanya saya gitu kan. Karena kayak gitu. Jadi, terus, tapi kalau udah menjurus nanti jadi fitnah,
dan saya tidak melakukan, pasti saya konfirmasi. Jadi tabayun apa konfirmasi apa tak ajak ngomong yang sebenarnya seperti ini gitu. Tapi kalau yang menyakiti saya digunjing sana sini itu 1, 2, 3 maaf, tapi selanjutnya sudah nggak boleh gitu. Gimana Ustadz? Ya. Mohon maaf, mungkin saya Ya, pendendam. Terima ya, kasih. Ibu, terima kasih Bu. Mungkin ini juga rasa yang dimiliki oleh kebanyakan kita. Cuman pada malu aja mengungkapkan. Nah Ibu, dalam kehidupan kita nggak bisa memilih kondisi, Bu. Kita nggak bisa memilih berada di kondisi seperti apa, lingkungan bagaimana, teman yang seperti apa gitu, nggak bisa. Kita nggak bisa memilih lingkungan. Kita nggak bisa memilih lahir dari rahim mana, keturunan siapa, kerja di mana tuh kita nggak bisa milih. Itu semua bagian daripada takdir. Kita juga nggak bisa ngontrol, Bu. Nggak bisa memilih orang harus bersikap apa kepada kita. Tapi kita bisa memilih bagaimana kita bersikap. You cannot choose the game, you cannot choose the rules, but you can choose how to play. Kita nggak bisa memilih permainan, kita nggak bisa memilih sebuah aturan, tapi kita bisa memilih bagaimana caranya bermain. Nah, untuk hal ini, sama kasusnya seperti Ibu yang pertama bertanya, secara manusiawi pasti Ibu pasti akan merasakan kesal, emosi, marah. Kalau orang ngelakuin kesalahan berkali-kali itu berbuat salah atau lagi makan rujak gitu dia. Berkali-kali gitu kayaknya kayak hobi gitu Bu. Jadi kalau Ibu masih menaruh rasa dendam, efek negatifnya ke Ibu. Yang tahu itu dendam atau tidak, itu hanya Bu Liliki sendiri. Tapi yang hebat dari Ibu mau memaafkan kesalahan pertama, kedua, seterusnya. Maka selanjutnya, ya sudah, biarkan saja. Yang penting ibunya jangan membalas dengan perilaku buruk juga. Itu sama salahnya. Kalau kita tidak membalas, dalam hal penjelasan hadis Arba'in ini berarti Ibu nggak menzolimi orang lain, selesai Bu. Selesai. Begitu. Insya Allah saya nggak balik menzolimi Ustadz. Allah Maha tahu gitu. Kalau saya berkeyakinan gitu, jadi Allah Maha tahu, pasti Allah yang membalasnya sendiri gitu. Jadi bukan lewat saya, insya Allah seperti itu. Cuman ya ini mungkin jadi apa ya, beban ya, koreksi saya sendiri, mungkin saya pendendam gitu. Tapi semoga saya cepat menghilangkan itulah. Susah ya. banget sih. Tadi salah satu tipsnya sering-sering membaca doa Nabi, kalau tidak salah ini adalah doa Nabi Ibrahim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini doa yang luar biasa ketika berhadapan dengan banyak orang-orang zalim, bahkan ingin membunuh Nabi itu sendiri, Nabi Ibrahim kalau tidak salah, yang harus berhadapan dengan seorang raja yang zalim. Maka yang diminta oleh Nabi Ibrahim itu adalah Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkan hati kami. Itu indah benar Bu. Oh, doa Nabi Musa bukan doa Nabi Ibrahim. Saya ralat. Doa Nabi Musa. Ya Allah lapangkan hati kami. Padahal Nabi Musa itu berhadapan dengan raja yang luar biasa zalim. Siapa namanya Bu? Fir'aun. Fir'aun. Kencang benar lagi ngomongnya tuh. Ngomong ke saya apa bagaimana itu? Saya belum sempat ngomong Ustaz. Fir'aun. Untuk menghadapi Fir'aun yang begitu zalim, yang diminta oleh Nabi Musa itu adalah kelapangan dada. Bukan materi, bukan apapun. Karena dengan pikiran kita yang jernih, hati kita yang lapang, dengan itu kita bisa menyelesaikan banyak masalah.
Begitu Ibu Allah, kira-kira. terima kasih Ustaz. Terima kasih. Hafalin doanya Bu ya. Doa Nabi Musa. Allah. Terima kasih Ustaz. Sama Bu Lilik. Sepertinya sudah jam 3 ini, mohon maaf Ibu. Karena tadi kita molor 30 menit ya. Karena pembicara utama kita tidak hadir. Nanti kalau ada pertanyaan Ibu, jangan sungkan untuk kontak saya. Boleh melalui WhatsApp, Facebook, email juga boleh. Kalau ada keluangan waktu, insya Allah saya respon. Atau dengan asatid lain. Semoga berkah ibu-ibu dan sabar dalam mengarungi kehidupan yang sangat keras ini. Insya Allah. Amin. Terima kasih Ustaz. Insya Allah, Boleh Ustaz. Terima kasih, Ustaz.